kuliah di IAIN Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Perkenalkan teman-teman, nama saya Samzan Mustafa. Saya adalah dosen pengampu pembelajaran PAI berbasis TIK. Berikut ini adalah pemakalah dari mata kuliah pembelajaran PAI berbasis TIK yang akan mempresentasikan makalahnya. Selamat menyaksikan, jangan lupa like dan komen. Terima kasih. ضياء منه القمر يستحي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan online tanpa alangan suatu apapun. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Yang terhormat Bapak dosen Zamzam Mustafa selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PAI berbasis TIK dan teman-temanku yang sedang berbahagia. Nah, di sini kami dari kelompok 8 yang berisikan anggota Siti Royatul Jannah, Mbak Nimatul Lailiyah dan Mbak Isnainin Husna akan mempresentasikan pembelajaran kami dengan materi program komputer untuk rekayasa video. Yang pertama, kami akan membahas mengenai pengertian program komputer, rekayasa video dan pembelajaran PAI. Dan yang kedua mengenai program komputer untuk rekayasa video. Di sini saya akan membahas mengenai program komputer yang pertama. Program komputer merupakan sekumpulan interaksi yang dipakai sebagai pengantar komputer agar dapat menjalankan perintah dengan baik. Nah, sedangkan komputer adalah suatu perangkat elektronik yang digunakan untuk merekam atau menayangkan video yang telah kita rekam sebelumnya. Jadi di sini program komputer yaitu sebagai daftar besar yang berisi perintah yang dilakukan oleh komputer dengan data tabel yang banyak. Nah, yang kedua yaitu mengenai rekayasa video. Nah, di sini video berasal dari bahasa Latin vidi atau visum yang memiliki arti melihat atau mempunyai daya ingat. Nah, video di sini merupakan teknologi menangkap atau menayangkan, mengolah dan menyiapkan gambar dengan menggunakan adegan dalam gerakan secara elektronik di sini yaitu rekayasa video. Nah, sedangkan pembelajaran PAI di sini, pembelajaran sendiri yaitu merupakan interaksi antara pendidik dan peserta didik dan sumber belajar pada lingkungan sekitarnya. Pembelajaran juga merupakan proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran serta pembentukan sikap dan kepercayaan peserta didik. Sedangkan PAI merupakan
usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar. Nah, jadi di sini pembelajaran PAI dapat kita ambil kesimpulan merupakan adalah suatu upaya untuk membentuk peserta didik dapat mau belajar dan termotivasi untuk terus belajar mengenai pembelajaran agama Islam. Nah, itu yang poin pertama mengenai program komputer, rekayasa video dan pembelajaran PAI. Yang poin yang kedua yaitu program komputer untuk rekayasa di video. Menonton rekayasa video merupakan pengalaman yang ampuh dan sangat berharga. Di sini video merupakan video memungkinkan untuk melihat dan mengamati sendiri pengajar untuk mengamati keseluruhan kelas serta tanggapan siswa terhadap pembelajaran. Dan di sini juga dapat menganalisis dinamika dalam ruang kelas dan memeriksa ketetapan mengenai pengajar dan teknik-teknik yang memerlukan perbaikan. Di sini cara lain juga untuk memperoleh pengamatan mengenai pelajaran adalah dengan menggunakan seseorang untuk mengobservasi kelas itu sendiri. Jadi di sini dalam rekayasa video juga diperlukan untuk mengobservasi kelas yang akan dijalankan dalam rekayasa video itu sendiri. Nah, mengajar pengajar sendiri setidaknya dapat semua di sisi ilmu dan dapat memperoleh manfaat dari kesempatan dan merefleksikan diri yang diberikan oleh observasi yang direncanakan. Nah, di sini yang kita lakukan dalam program komputer rekayasa video ada dua, yaitu yang pertama menyiapkan rekaman video dan menyaksikan rekaman yang telah kita rekam sebelumnya. Nah, di sini dalam menyiapkan rekaman video ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu pilihlah kelas yang akan digunakan. Nah, sebaiknya kita memilih kelas yang strategis yang dapat kita gunakan untuk membuat video, yaitu yang paling utama yaitu kelasnya harus mudah dijangkau di sini, yaitu pencahayaannya bagus dan memiliki ruang kelas yang cocok untuk direkam. Yang kedua, pemberitahuan kelas akan direkam, yaitu dengan cara agar kita akan merekam atau mengambil video di suatu kelas, kita memberitahu murid-murid jika akan melakukan rekaman dalam pembelajaran. Yang ketiga, janganlah mengkhawatirkan tentang kameranya, yaitu jika kita sudah melakukan rekaman video, jangan terlalu banyak mengkhawatirkan tentang kameranya. Ini tenang saja mengambil dan melakukan pembelajaran dengan baik. Yang kedua, menyaksikan rekaman. Menyaksikan rekaman di sini ada 4 tahapan. Yang pertama, tontonlah video dengan konsultan yang bukan itu, menonton kembali video yang telah kita ambil sebelumnya dengan seseorang yang mungkin bisa untuk diajak untuk menonton video. Yang kedua, tontonlah video sesegera mungkin. Nah, setelah kita merekam video kembali, sebaiknya kita segera menonton kembali video yang telah kita buat sebelumnya. Nah, yang ketiga, rencanakan untuk mengulang 2 jam, yaitu kita setelah kita merekam video yang kita buat, kita sebelumnya merencanakan akan menonton kembali rekamannya selama 1 jam atau beberapa waktu untuk kemudian menganalisis video yang telah kita buat tadi. Yang keempat, menganalisis komentar-komentar khusus tertentu. Kita harus menganalisis komentar-komentar apa saja yang diberikan kepada kita dalam pembuatan video tersebut. Di sini saya sudah membahas tentang pengertian komputer rekayasa video dan pembelajaran PAI, program komputer berbasis program komputer untuk rekayasa video. Nah, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Selanjutnya yaitu penerapan pembelajaran PAI menggunakan rekayasa video.
Jadi peralatan untuk melihat dan membuat video biasanya tersedia di pusat multimedia dan perpustakaan. Beragam jenis video juga dapat diunduh dari internet seperti situs-situs YouTube, Google, dan lain sebagainya. Untuk strateginya, yaitu yang pertama yaitu gunakan klip video pemacu. Jadi untuk menggunakan klip video tersebut, para guru ditayangkan ketika pertengahan ceramah atau ketika menjelaskan, dan untuk reaksi emosi para audiens atau murid. Kemudian juga untuk menangkap perhatian para murid. Jadi contohnya yaitu guru menayangkan klip video tersebut yang singkat yang berkaitan dengan pembelajaran PAI yang sedang diajarkan. Akan tumbuh minat dan pemahaman para peserta didik. Contohnya yaitu guru menampilkan klip-klip video yaitu tentang wudhu. Jadi setelah penampilan materi tersebut, para audiens atau murid itu dapat memahami apa yang ada di video tersebut. Kemudian yang kedua yaitu sesuaikan video yang digunakan dengan tujuan pembelajaran. Jadi video yang ditampilkan oleh para guru tersebut harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan apabila penampilan video tersebut dengan durasi yang lama, itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Untuk yang ketiga yaitu tontonlah terlebih dahulu keseluruhan video sebelum ditampilkan pada peserta didik. Jadi sebelum menampilkan video, para guru harus melihatnya terlebih dahulu. Muatannya sesuai dengan peserta didik atau belum. Kemudian konsepnya juga harus sesuai dengan pembelajaran. Jadi contohnya yaitu materi Quran hadis yang materinya tentang kerusakan lingkungan. Jadi setelah melihat video tersebut, para murid dapat mengungkapkan gagasannya atau pendapatnya terkait materi tersebut. Dan yang untuk selanjutnya yaitu peran video dalam pembelajaran PAI. Penggunaan video dapat digunakan baik untuk belajar dan penilaian, serta untuk mengkategorikan penggunaan video ke dalam berbagai hasil belajar, yaitu melihat, terlibat, melakukan, dan mengutarakan. Yang pertama yaitu melihat, dapat membantu melihat para audiens atau murid. Jadi yang belum mengetahui dapat mengetahuinya. Seperti contoh, para guru menampilkan klip-klip video berupa sholat. Jadi klip video tersebut berupa tata cara sholat dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Jadi setelah itu para murid memahami video tersebut. Untuk yang kedua yaitu terlibat, dan video tersebut untuk mengembangkan minat audiens dalam kegiatan belajar. Hal itu dapat dilakukan dengan mengembangkan motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Jadi setelah para guru itu menampilkan klip-klip video kepada audiens, itu dapat dipraktikkan. Seperti contoh, setelah para guru mempraktikkan video tentang sholat Jumat, kemudian audiens atau murid tersebut disuruh untuk mempraktikkan di depan kelas. Dan untuk selanjutnya itu melakukan untuk perubahan sikap dan keterampilan. Jadi video tersebut ditampilkan itu untuk merubah sikap para audiens atau murid. Seperti contoh pembelajaran adidah akhlak, materi adab terhadap orang tua maupun guru. Jadi setelah melihat itu, para murid dapat mengamalkan apa yang sudah dilihat dalam video tersebut. Untuk yang terakhir yaitu mengutarakan, untuk menampilkan dan menjelaskan sesuai video atau sesuai kejadian yang telah dilihat oleh para murid. Jadi contohnya yaitu guru menampilkan suatu video tentang salah satu murid yang dibully dalam satu kelas. Jadi di situ setelah murid atau audiens tersebut melihat video, murid dapat berargumen, berpendapat, dan dapat memecahkan masalah dari video yang sudah dilihat tersebut. Terima kasih.
memojokkan suatu proses secara nyata dan disaksikan oleh peserta didik secara langsung. Nah, setelah kita mengetahui kelebihannya, selanjutnya kita akan mengetahui kekurangannya. Apa saja kekurangannya? Yaitu 1. Membutuhkan biaya produksi yang mahal. Dan yang terakhir yaitu dalam proses pembuatannya yaitu membutuhkan waktu yang lama. Karena apa? Karena kita harus melalui beberapa tahapan terlebih